Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bima Pramanugraha berbicara di sini sebagai salah satu wakil dari SMA Negeri 1 Baturno, Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tanggapan saya terkait sebuah mosi yang berbunyi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sebelumnya, mari kita ketahui definisi dari beberapa poin penting dalam mosi ini. Yang pertama adalah negara berkembang. Apa itu negara berkembang? Berdasar apa yang saya baca di tribunnews.com, negara berkembang adalah negara yang bidang perekonomian dan tingkat kehidupan masyarakatnya masih berada dalam tahap perkembangan. Dan berdasar beberapa ciri-ciri dari negara berkembang seperti angka pengangguran yang cukup tinggi dan cenderung menggantungkan kehidupan pada ekspor-impor hasil pertanian, tentunya hal ini masih merujuk pada bangsa kita, Indonesia. Poin penting selanjutnya adalah ekonomi biru. Pengertian ekonomi biru berdasar apa yang saya kutip di www.maritim.go.id adalah pembangunan yang berbasis pada nilai ekonomi sumber daya laut yang menciptakan nilai tambah pada rantai pasok atau supply chain secara langsung maupun tidak langsung. Lalu sekarang kita berfokus kembali pada masalah yang dituangkan dalam mosi, yaitu ketidaksetujuan sebuah dewan pada penggunaan strategi ekonomi di negara berkembang yang memiliki potensi maritim. Saya setuju dengan mosi ini. Saya juga memiliki beberapa alasan yang bisa mendukung untuk saya bisa setuju dengan hal ini. Ekonomi biru akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat pesisir. Jumlah nelayan masih bertahan hidup di bawah garis kemiskinan. Dan apa yang akan terjadi apabila ekonomi biru masih tetap dilaksanakan? Tentunya persaingan antar nelayan yang pastinya membuat sebagian besar dari nelayan akan berhenti menjadi nelayan mandiri dan banting setir menjadi buruh nelayan besar yang tentunya secara kehidupan ekonomi hal itu tidak akan membuatnya lebih baik. Selain demi mempertahankan usahanya, pasti para nelayan juga akan melakukan banyak cara seperti contohnya bom, potas, dan pukat harimau yang cenderung memiliki dampak buruk pada kehidupan biota laut. Selain itu, ekonomi biru adalah kebijakan yang menitik beratkan keberhasilannya pada kreativitas dan inovasi. Lalu, seperti yang kita ketahui juga, masyarakat yang tinggal di negara berkembang pasti sumber daya manusianya masih lebih rendah dan masyarakat yang tinggal di negara maju pasti lebih tinggi. Lalu hal ini pun pasti akan berpengaruh pada kreativitas masyarakat di negara berkembang yang cenderung masih monoton dalam berkreasi dan berinovasi. Apalagi jika hanya dilakukan asal-asalan, maka resikonya mereka akan menimbulkan dampak yang lagi dan lagi akan merusak alam kita. Untuk mengantisipasi hal itu pun, pasti pemerintah juga akan kerepotan karena harus melakukan edukasi dan sosialisasi terkait iptek yang bisa diterapkan dalam kehidupan pesisir. Karena pesisir di Indonesia yang sangat luas dan belum tentu dari mereka semua mau dan bisa untuk menerima perubahan dari kehidupan maritim yang awalnya menggunakan cara mereka sendiri ke kehidupan maritim yang bergantung pada iptek. Dengan mempertimbangkan dampak yang bila tetap dilakukan akan menimbulkan masalah yang jangkanya sangat panjang, sekali lagi saya tegaskan bahwa saya setuju dengan mosi ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari perkataan atau pendapat saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.